Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan ya dan semua ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Ya. Apa itu bilangan bulat? Mari kita bahas bersama-sama. Materi ini materi kelas 7 ya. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif dan ada bilangan bulat positif. Contohnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke kiri 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau dituangkan ke dalam garis bilangan maka akan terbentuk seperti ini. Ini 0, ke sebelah kiri, ke sebelah kanan adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan ke sebelah kiri adalah min 2, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Itu kalau kita bentuk ke dalam garis bilangan. Nah, di dalam garis bilangan bulat negatif itu merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Ingat-ingat. Nah, kalau di sebelah kiri 0, bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat positif itu merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Jadi bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan 0. Itu yang bilangan bulat positif. Pada garis bilangan, jika bilangan A, kita misalkan A dengan B saja ya. Pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Ya, bisa ditulis seperti ini. A lebih kecil B. Dan jika bilangan B terletak di sebelah kanan A, maka B lebih besar dari A. Bisa ditulis seperti ini. B lebih besar dari A. Untuk A lebih besar B, maka perubahan dari A ke B itu disebut naik. Sedangkan perubahan dari B ke A itu disebut turun. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Kita sekarang masuk ke sifat-sifat operasi bilangan bulat. Pertama yaitu sifat-sifat pada penjumlahan. Sifat-sifat pada penjumlahan yang pertama itu adalah tertutup. Ya, contohnya seperti ini. A ditambah B sama dengan bilangan bulat. Hasilnya pasti adalah bilangan bulat. Makanya ini dikatakan tertutup. Kedua komutatif atau yang B komutatif. Contohnya ini A ditambah B, hasilnya itu sama dengan B ditambah A. Tuh. Sedangkan yang C atau yang ketiga, sifat yang ketiga pada jumlah itu adalah sifat asosiatif. Yaitu contohnya buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C itu hasilnya sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Sifat pengurangan, sifat pada pengurangan itu lawan atau inverse dari penjumlahan. Contohnya ini A dikurangi B itu sama dengan A ditambah B min B. Saya ulangi, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah min B.
Sedangkan sifat pada perkalian yang pertama yaitu atau A tertutup. Contohnya A kali B sama dengan bilangan bulat. Jadi kalau A dikalikan B itu hasilnya nanti adalah bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat komutatif atau yang B adalah sifat komutatif. Contohnya di sini A kali B sama dengan B kali A. Jadi kalau A kali B itu hasilnya sama dengan B kali A nantinya. Yang ketiga atau yang C itu sifat asosiatif. Asosiatif. Contoh, buka kurung A kali B tutup kurung kali C itu sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung. Yang berikutnya sifat pada perkalian, yang berikutnya yang nomor 4 atau yang D itu adalah unsur identitas. Contohnya A kali 1 sama dengan A. Kenapa aku katakan ini satu ini unsur identitas? Karena bilangan berapapun kalau dikalikan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat yang terakhir, yang kelima atau yang E pada perkalian adalah distributif. Distributif itu adalah campuran antara perkalian dan penjumlahan. Contoh A buka kurung B ditambah C tutup kurung itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Oh, A buka kurung B dikurangi C tutup kurung itu sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Sekarang sifat pembagian. Sifat pembagian itu adalah kebalikannya atau inverse dari perkalian. Nih contohnya A dibagi B sama dengan A kali 1. Ya, itu. Sekarang anak-anak kita masuk ke contoh soal. Ya, kita akan ini ada satu contoh soal, nanti kita bahas bersama-sama. Contoh soal, dalam suatu tes jawaban yang benar diberi nilai 4. Yang salah diberi nilai negatif 2 dan untuk soal tidak dijawab diberi nilai 0. Jadi kalau jawaban yang benar itu diberi nilai 4, jawaban yang salah itu diberi nilai negatif 2, kalau soal yang tidak dijawab itu diberi nilai 0. Jika dari 25 soal Andi menjawab dengan benar 18 soal dan 5 soal salah serta sisanya tidak dijawab, maka nilai yang diperoleh Andi adalah nih, ada pilihannya A 62, B 65, C 70, D 82. Sekarang mari kita bahas soal yang pertama ini. Tadi di awal sudah disampaikan kalau soal itu dijawab benar maka nilainya 4, salah itu diberi nilai negatif 2 dan tidak dijawab itu diberi nilai 0. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi 4 dikalikan nilai benar, jumlah soal benar, jawaban benar, dikurangi 2 dikalikan jawaban salah, ditambah 0 dikalikan soal yang tidak dijawab. Sedangkan Andi itu menjawab soal benar itu 18 soal, sedangkan yang dijawab salah itu 5 dan yang tidak dijawab oleh Andi itu ada 2 soal. Sehingga di sini 4 kali 18 atau
soal benar dikurangi 2 kali soal salah tambah 0 kali soal yang tidak dijawab, sehingga 4 kali 18 itu sama dengan 72, dikurangi 2 kali 5, 10, ditambah 0 kali 2 itu adalah 0. Sehingga 72 dikurangi 10 ditambah 0 itu adalah sama dengan 62. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Itu anak-anak, tolong nanti kalian pelajari di buku paket matematika. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.